Ini udah lama kan kita nggak dengerin cerita ya. Nah, ini hari hujan, daripada bengong kita dengerin cerita deh gitu kan. Cerita yang banyak hikmahnya gitu kan. Bahkan dalam Al-Quran itu isinya hampir 2/3 isinya cerita gitu kan. Tapi ceritanya menjadi pedoman hidup bagi umat manusia kan. Makanya manusia itu wataknya suka dengerin cerita. Langsung aja deh nih. Ini cerita hikmahnya gede ya. Jadi dulu ada di namanya daerah Suwangi gitu kan. Hidup gadis namanya Munting ya. Udah gadis sudah gede gitu. Dan kebiasaan orang dulu kalau udah ada punya anak perempuan gadis langsung dinikahin ya. Setelah Munting nih nikah, dia tinggal sama suami dan sama ibu mertua. Kagak lama kan tinggal sama suami sama mertua, Munting nih merasa resah gitu. Kenapa? Karena dia kagak pernah kagak pernah akrab sama ibu mertua gitu. Ceritanya ibu mertua ini wataknya sangat beda keras kepala, suka ngatur gitu kan. Pokoknya ngeselin deh. Akhirnya hari ganti minggu ganti bulan gitu kan. Dia udah merasa kagak sanggup gitu kan, debat mulu kan, musuhan mulu sama ibu mertua rumah tangga jadi kagak enak gitu kan. Kemudian yang bikin ngeselin lagi itu kan di adat atau tradisi di Suwangi itu, kalau kita melihat orang tua atau orang yang lebih tua pokoknya gitu kan, kita harus membungkukkan badan gitu kan. Kemudian apalagi sama orang tua sendiri sama mertua termasuk gitu kan, harus mengikuti kehendak gitu kan. Adatnya di situ kayak gitu kan. Akhirnya kesel nih, Munting kesel kagak sanggup lagi kan dengan sifat buruk daripada mertua yang mana juga diktator gitu kan. Akhirnya mutusin cari jalan pintas ya. Setelah pikir-pikir dia ingat abahnya itu punya kenalan gitu kan, punya temen di daerah Suwangi situ ya, namanya Wak Daeng kan. Yang mana Wak Daeng ini adalah tukang jualan ramuan tradisional gitu kan. Datang nih Munting ke Wak Daeng gitu kan. Kemudian sudah sampai di rumah Wak Daeng, cerita apa yang terjadi di rumahnya gitu kan. Tentang akhirnya Wak Daeng ini sambil mikir ya kan, bilang sama nih Munting ane bisa bantu ente tapi dengan syarat ente harus ngikutin syarat yang ane berikan sama ente ya. Nah kemudian dengar kayak gitu Munting langsung seneng, iya deh ane bakal lakuin deh apa kata Wak Daeng gitu kan, yang penting masalah ane beres gitu kan. Kemudian Wak Daeng kagak lama ya kan ngambil itu bungkusan isinya ramuan gitu kan, terus bilang ke Munting, ente ini ane kasih racun tapi kagak keras racun yang sederhana gitu kan. Kenapa? Nanti kalau racun yang keras bakalan curiga orang ente beri makan mati mertua ente, pasti ente dicurigai kan, ente bakalan dituduh bunuh orang mertua gitu kan. Ini kasih racun yang sifatnya lama membunuhnya gitu kan. Kemudian ente juga harus bersikap ramah, baik gitu kan, masak yang enak buat mertua ente gitu kan, bersikap kasih sayang. Kenapa? Biar kagak curiga itu orang rumah kan. Dengar begitu Munting langsung seneng gitu kan, berterima kasih sama Wak Daeng yang mau nolong gitu kan. Akhirnya dia balik ke rumah sifatnya berubah, dia langsung rajin kasih sayang sama mertua gitu kan, langsung murah senyum gitu kan, masak yang enak gitu kan, bersih rumah gitu kan. Akhirnya sudah lama kelamaan kan, akhirnya di rumah itu nggak ada lagi perdebatan permusuhan antara Munting dengan mertuanya. Setelah 6 bulan keadaan rumah itu berubah jadi damai, bahagia, penuh kasih sayang gitu kan. Munting ngerasa mertuanya ini seperti ibu sendiri, dan ibu mertua juga ngerasa Munting ini kayak anak sendiri gitu kan. Ini saling menyayangi di antara mereka kan. Dan juga ibu mertua ini kalau keluar rumah kan ke tetangganya bilang, suka cerita,
ya aneh punya menantu baik banget gitu ya, masakannya enak, rajin di rumah, suka bersih-bersih, sayang sama aneh gitu kan. Jadi berubah keadaan rumah yang dulunya permusuhan sekarang penuh dengan kasih sayang. Akhirnya suatu hari Munting nih datengin lagi Wak Daeng dan minta tolong sama Wak Daeng gitu kan. Udah berubah ya, Wak Daeng tolong aneh nih, aneh bingung nih, ibu mertua udah berubah, sayang banget sama aneh, dan aneh juga sayang banget nih, tapi racun udah aneh kasih semua nih, habis gitu kan. Bingung, sedih nih ya kan. Akhirnya senyum-senyum Wak Daeng nih, ame bilang ame Munting ya, ente nggak usah khawatir gitu kan, sebenarnya ramuan yang aneh beri ke ente itu bukan racun ya kan, cuma yang aneh beri itu adalah vitamin dan obat kuat gitu kan, untuk memperbaiki kesehatan mertua ente gitu kan. Sebenarnya yang racun itu ya ada di dalam hati ente, egois ya kan, keras kepala gitu kan, suka nentang, nggak ada kasih sayang sama orang yang lebih tua, itu racun. Dan kelamaan racun tersebut hilang gitu kan, dengan pesan aneh agar ente sabar, kasih sayang sama keluarga ya kan. Akhirnya kalau ente kasih sayang, mertua juga sayang gitu kan. Nah, maka dari cerita ini kita bisa ambil hikmah deh, seberapa besar kita menanam kebaikan, maka bakalan kita mendapatkan kebaikan tersebut ya kan. Tapi kalau kita nanam kejelekan ya, kita bakalan dapetin kejelekan juga gitu. Kita suka nyalahin orang lain, kita bakalan disalahin sama orang lain gitu kan. Ada pepatah ngatain ya, al jaza min jinsil amal ya, pepatah Arab ini. Apa katanya? Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kita baik, insya Allah orang lain baik. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah daripada cerita ini kan. Nggak terburu-buru nyalahin orang lain ya kan, nggak terburu-buru ya kan ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri gitu kan ya.